Bismillahirrahmanirrahim. Ikon kita kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul ghusli utawi iki iku pira-pira tata kramane adus jinabat. Tata cara tata krama atau adab-adab orang mandi jinabat ya. Sebagian kawan-kawan ini mengatakan mandi jinabat itu dengan bahasa adus gajah. Mandi gajah. Kenapa kok gajah? Ya karena gajah itu binatang besar. Otomatis mandi besar. Seperti itu ya. Mana ono-ono ya arek-arek itu ada saja ya. Ya memang kawan-kawan santri itu kreatif ya. Apa-apa itu kadang-kadang jadi kepanjangan, jadi singkatan, sampai santri-santri kadang-kadang mereka ini punya gelar ya. Kami adalah sarjana. Ngapa nggak pernah kuliah kok jadi sarjana? Sarungan saja kemana-mana. Oh, faida asobat. Monggo ing dalam nalikane ngeneki ka ing sira janabatun apa janabah min ihtilamin saking ngimpi metu mani awiqain uta bersetubuh fakhudh mongko ngalapo sapa sira al inaa ing wadah. Ilal mughtasali maring nggon adus waghsil lan basu sapa sira yadaika ing tangan loro sira awalan ing dalam kawitane salatan kelawan kaping 3 ya. Kalau kamu, kata Imam Al-Ghazali, terkena hadas besar atau terkena janabah. Janabah ini disebabkan oleh mimpi keluar mani ya, atau jima ya. Ya, jima itu meskipun tidak mengeluarkan sperma, bersetubuh meskipun tidak mengeluarkan sperma, ini dalam pembahasan kitab-kitab fikih ini termasuk min asbabil janabah ya, termasuk sebab-sebab jinabat. Nah, orang mengeluarkan air mani ini tidak harus mimpi ya. Nah, bisa dengan cara yang lain. Nah, kalau guru saya cerita itu seperti ini. Kalau cerita masalah bidadari, katanya guru saya, jangan bercerita di depan orang Arab. Karena orang Arab itu tegangannya adalah 220. Tegangan tinggi. Ya maklum ya. Mereka konsumsinya itu kan makanannya kan unta, kambing gitu. Jadi tegangannya 220. Pernah ada satu penceramah, ini ceritanya guru saya, bercerita tentang sifat-sifatnya bidadari. Baik yang ada di surat Al-Waqi'ah atau ada di surat-surat yang lain gitu ya. Uruban atsrobang itu. Ini di depannya banyak orang Arab ya. Masya Allah, semuanya langsung khusyuk ya. Ternyata setelah keluar dari majelis semuanya mandi jinabat. Ini keluar air mani dengan cara seperti itu ya, dengan gara-gara berpikir memikirkan bidadari surga ya. Nah, pokoknya caranya halal ya. Kalau caranya haram kita tidak membahas ya. Naudzubillah wis pokoknya. Nah, jadi kita harus membawa wadah ke tempat mandi,
Ya, wadah ini sudah yang diisi air ya. Ini zaman dahulu ya. Masih belum ada kamar mandi khusus ya. Kalau zaman sekarang kan enak sudah ya, kita ke kamar mandi, apalagi daerah kita ini daerah yang banyak airnya ya, air berlimpah ya, daerah Lumajang Kota itu. Kalau kita ini pergi ke Gunung Tengu sana ya, Ranuyoso, Masya Allah ya, air itu beli. Jadi untung ya, untung kita itu hidup di daerah yang airnya berlimpah ya. Kalau daerah Ranuyoso, Gunung Tengu ya, masjid yang baru itu ya, ke barat, itu Masya Allah ya, air itu sangat mahal harganya ya. Ini kalau sekarang kan kamar mandi ini sudah ada baknya ya, tidak usah bawa timba ke dalam ya. Atau kalau di hotel-hotel ya, seperti hotel bintang 4 ya, ini ada shower ya. Atau ada bak mandi untuk berendam. Nah, itu ya. Kalau bak mandi untuk berendam ya tata caranya ya ada khusus ya. Jadi tidak dibahas di sini. Di sini ini titik pembahasannya adalah masalah adabnya ya. Adapun masalah sahnya tata cara yang sesuai standar syar'i ini di kitab-kitab fikih. Karena ini ya, saya ulangi lagi, kitab Bidayah ini adalah kitab tasawuf tapi berkemasan fikih itu. Nah, terus kita membasuh kedua tangan ini 3 kali ya. Dikhawatirkan nanti tangan kita ini ada najisnya. Nanti kalau masuk ke dalam, kalau terkena air yang ada di bak tadi itu airnya kok kurang dari 2 kula, otomatis air yang ada itu menjadi mutanajis. Wa azil lan ngilangono sapa sira ma ing perkara ala badanika kang ing ngatasé awak sira min qadharin saking kotoran ya. Nah, terus kita hilangkan dulu sebelum mandi ya, dari badan kita kotoran-kotoran. Di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi ya, kamaniyin wa makhotin ya, seperti air mani ya. Ya otomatis kan orang kalau terkena jinabat itu ma bainas surah warubahnya ini kan pasti agak belepotan ya. Anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut ini kan pasti agak sedikit ada bekas-bekasnya, bekas air mani ya. Nah, kalau air mani sih suci, tapi kan ada yang najis juga ya, seperti air wadhi dengan madhi ya. Ini kan najis, itu kita bersihkan dulu sebelum kita mandi besar ya. Jadi kita sabun dulu semuanya, setelah bersih, keset, harum, baru kita mandi ya. Baru proses selanjutnya. Tapi ada kesunahannya dulu. Wa tawaddo lan wudu sapa sira. Kama kaya perkara sabako kang wis keliwat keterangane apa mah fi wuduika ing dalam wudu sira lis sholati maring salat. Wudulah seperti halnya kamu wudu akan salat ya. Ma'a jami'id da'awati sertane sekabehi pira-pira donga. Ya. Wa akhir lan ngakhirno sapa sira ghusla qadamaika ing basuh delamaan loro sira. Kaila yudhayya supaya ora disia-siakno alma'u apa banyu. Kemudian sebelum mandi jinabat ini disunahkan untuk wudu dulu seperti wudu mau sholat beserta doa-doanya ya. Nah, ketika mau membasuh telapak kaki ini akhir-akhir saja ya. Telapak kakinya ini dibasuh akhir setelah mandi janabah. Ini kalau di kitab ini seperti ini. Tapi kalau di tengahnya ya bermacam-macam cara ya.
dalam syarahnya ini bermacam-macam cara. Ada yang caranya itu wudhu dengan sampai sempurna dulu, setelah itu baru mandi ya. Nah, alasannya supaya air tidak disia-siakan. Karena nanti kalau kedua telapak kaki ini dibasuh dulu, kemudian turun ke tanah ya, mengenai najis, nanti membasuh lagi. Nah, ini alasan dari Imam Ghazali seperti itu. Tapi ini alasan yang kondisional ya. Ini perintah ini kondisional. Kalau kita mandinya ini di tempat yang bersih ya, seperti kamar mandi kita itu kan, ketika air ini mengucur otomatis yang di lantai ini kalau airnya mengalir kan lantainya kan suci gitu ya. Kita mandi pakai shower misalkan ya, air kan mengucur terus. Lah terus mengalir ke tempat pembuangan. Lah yang terkena kucuran ini kan suci ya, tidak masalah. Jadi kaki kita tidak najis ya. Otomatis ya ini alasan yang sifatnya kondisional ya. Fa idza faraghta mongko ing dalem nalikane wis rampung sapa sira minal wudhu'i saking wudhu, fasubba mongko nyuntek sapa sira almaa ing banyu ala roksika ing atase sirah sira salatan kelawan kaping 3. Wa anta lan hale utawi sira nawin iku wong kang niat raf'al hadathi ing ngilangi hadas minal janabati saking janabah. Kemudian kita siram kepala kita 3 kali sambil niat menghilangkan hadas besar ya. Nah, kalau dalam nanti ada kesunahan itu ya. Tsumma ala syiqika nuli ing atase sisi badan sira al aimani ingkang tengen salatan kelawan kaping 3 ya. Kemudian bagian badan yang sebelah kanan ini kita basuh 3 kali. Tsumma alal aisari nuli ing atase bagian kiwa salatan kelawan kaping 3. Jadi pertama kita dahulukan, yang wajib ini kita dahulukan kepala 3 kali. Setelah kepala maka sisi tubuh sebelah kanan 3 kali ya. Jadi sini mulai dari pundak berbatasan dengan leher ini, nah ini ya kita basuh 3 kali. Setelah itu sebelah kiri juga 3 kali. Wadluk lan ngosokono sapa sira ma ing perkara aqbala ingkang madhep apa ma mimbadanika saking badan sira. Gosoklah bagian badan yang depan, bagian tubuhmu yang ada di depan ini digosok-gosok. Nah, otomatis anggota tubuh yang terjangkau oleh kedua tangan ya. Wa ma lan ing perkara adbaro kang mungkur apa ma salasan kelawan kaping 3 salasan kelawan kaping 3 ya. Kemudian kita gosok-gosok badan sebelah depan dan belakang selama masih terjangkau oleh kedua tangan, kedua telapak tangan ini kita gosok-gosok 3 kali ya. Ini biasanya kesempatan kita untuk memakai sabun ya. Sabunan digosok ya. Wa khallil lan nyela-nyelaono sapa sira sya'ra raksika ing rambute sirah sira walihiyatika lan jenggot sira. Dan jangan lupa menyela-nyelai rambut kepala dan juga jenggotnya, disela-selai pakai jari ya. Ya biasanya sampoan kita sampoan ya. Terus gini juga
Wa ausil lan nekakno sira almaa ing banyu ila ma'atifil badani maring pira-pira lipatane awak ya. Wa manabiti sya'ri lan pira-pira nggon cukule rambut. Rupane perkara khoffa ingkang tipis apa ma minhu saking asyar. Wa ma lan perkara kafifa ingkang kandel apa ma ai minhu saking asyar ya. Kemudian air ini harus mengenai seluruh lekuk tubuh, seluruh lipatan-lipatan tubuh ya. Nah, lipatan tubuh seperti ketiak ya. Kemudian ya, belakang telinga ini harus kena semuanya, terus ini juga kena. Pokoknya apa? Anggota tubuh yang zahir, yang ada di luar ya. Ini kan Ustadz ada kalau apa? Kelopak mata kan lipatan juga. Dalamnya bagaimana? Jangan. Pas di shower, sakit ya. Habis mandi jinabat langsung masuk puskesmas. Nah, bahaya ini. Jadi yang zahir, yang ada di luar, yang kita basuh ya. Ini biasanya yang agak luput dari perhatian ya. Itu belahan dubur. Ini biasanya luput dari perhatian ya. Hati-hati kalau mandi jinabat ini jangan sampai belahan pantat yang pas dengan lubang dubur jangan sampai tidak tersiram. Jadi kalau kita mandi jinabat ini kita membungkuk atau jongkok, kemudian kita siram itu areanya itu. Ya, kita siram. Kalau kita hanya berdiri, kemudian pantat ini tidak dibuka, ini kan tersembunyi. Ini termasuk lipatan tubuh. Lah nanti itu tidak terbasuh ya otomatis tidak sempurna ini mandi jinabat, otomatis harus apa? Dia itu masih menyandang hadas besar. Ya. Nah, jadi harus harus disiram juga. Terus untuk perempuan, farjinya ini bagian dalamnya yang kelihatan pada waktu dia jongkok itu harus terkena air. Kalau tidak terkena air, otomatis ada yang tidak terbasuh dan dia masih dalam keadaan jinabat ya, janabah ini. Wahdhar lan wedya sira anta musa ing yen to ndemek sapa sira zakaraka ing zakar sira ba'dal wudu'i ing dalem sakwise wudu ya. Hati-hati jangan menyentuh kemaluan setelah wudu. Berarti nanti wudu kesunahannya ini batal, harus wudu lagi ya. Jadi maka langkah yang kita lakukan ketika mandi jinabat sesuai dengan arahan kitab ini, pertama sebelum kita melakukan kesunahan wudu dan sebelum melakukan mandi jinabat, maka kemaluan ini kita bersihkan dulu. Dengan telapak tangan kan aman wis ya. Kita kan belum wudu, kita sabun, kita gosok ya tadi sampai bersih, sampai keset, sampai wangi, baru kita melakukan kesunahan-kesunahan mandi jinabat ya. Nah, kalau yang tadi itu lupa tidak dibersihkan, misalkan tidak disabun, terus setelah wudu itu kita merasakan kok enggak enak, ini kok rasanya rodok gatel-gatel ya, agak gatel-gatel ini rudal patriot ini ya. Ya, jadi terus akhirnya digosok, ya wudunya batal, harus wudu lagi untuk mendapatkan kesunahan ya. Fa'in asobat mongko lamun ngenei hu ing iki zakar ya duka opo tangan siro, maksudnya telapak tangan ya. Fa'idda mongko balenono sapa sira al wudu'a ing wudu. Lah kalau terkena tangan, terkena telapak tangan karena ini membatalkan wudu, ya maka wudu lagi ya. Wal fardhatu utawi kefarduan min jumlati dzalika saking jumlahe mengkono-mengkono
Saking mengkono al-madhkur minal af'alil matlubah ya. Ini rujuknya mengarang sendiri, pokoknya mulai sampai dari jumlah keterangan yang di atas. Nah itu. Kullihi yaskabihani dzalik an-niyatu iku niat wa izalatun najasati lan ngilangi najis. Wasti'abul badani lan ngeratani awak bil ghusli kalawan basuhan. Dan dari praktek yang di atas tadi, yang wajib ini yang mana? Yang wajib adalah niat dulu. Niatnya adalah kalau bisa bahasa Arab, ya bahasa Arab ya. Nawaitu ghuslal janabati ya, fardhon lillahi ta'ala ya. Atau nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Kalau kita mandinya itu ada di luar kamar mandi, maka niatnya keras menyebutkan lillahi ta'ala tidak masalah. Tapi kalau sudah ada di dalam kamar mandi, ya jangan. Dan jangan menulis niat kalau tidak hafal ditulis dimasukkan di dalam kamar mandi. Jangan ya. Ya. Kalau tidak hafal bahasa Arab, ya bahasa Jawa tidak apa-apa. Niat ingsun atus jinabat krono Allah Ta'ala, utawa niat ingsun atus krono ngilangi hadas gede lillahi ta'ala, atau bahasa Indonesia tidak masalah ya. Nah, niat ini untuk membedakan, niat ini pembeda ya. Soalnya orang itu mandi yang ibadah dengan mandi untuk kesegaran jasmani itu kan bentuknya sama. Kalau tidak ada niat maka tidak ada perbedaan, tidak bisa dibedakan antara mandi yang ibadah dengan mandi yang tidak ibadah ya. Kemudian menghilangkan najis. Nah, kalau dalam takrib kemarin kan menghilangkan najis dengan menghilangkan hadas ini tidak bisa jadi satu basuhan ya. Misalkan dalam wudhu atau dalam mandi ya, tangan kita ada najisnya, kemudian kita mandi, najisnya najis ainiyah atau najis yang tampak oleh mata, kita langsung biur ya, nawaitu ghusla, ini ada najisnya tersiram, najisnya ini hilang, kita basuhnya kok cuma satu kali, otomatis basuhan ini fungsinya hanya untuk menghilangkan najis ainiyah yang ada di sini. Hadasnya belum hilang ya. Untuk basuhan kedua ini baru hadasnya hilang. Basuhan ketiga dia baru dapat 2 kesunahan. Kesunahannya kan ada 3, berarti kalau dia tidak basuh lagi kurang 1 kesunahan ya. Dan yang ketiga adalah kewajibannya itu meratakan basuhan air ke seluruh tubuh. Nah ini wa fardul wudhu'i utawi fardune wudhu ghuslul wajhi iku mbasuh wajah wal yadaini lan tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro wa mashu ba'dhir ra'si lan ngusap sebagiane sirah wa ghuslur rijlaini lan basuh sikil loro ilal ka'baini tumeka maring tungkak loro marrotan kelawan saambalan marrotan kelawan ambalan liyane ma'an niyati sertane niat wat tartibu lan urut ya. Fardu wudu itu adalah membasuh wajah, membasuh kedua tangan beserta kedua siku, kemudian mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki sampai melewati kedua mata kaki satu-satu ya. Pembasuhan satu-satu ini yang wajib ya. Kemudian tertib atau berurutan dengan benar ya. Jadi dari wajah sampai dengan kaki, tidak boleh loncat-loncat, tidak boleh tidak berurutan. Ini kewajibannya.
Wa ma utawi perkara adaha kang liyane mengkono-mengkono ghusl wajhi ila akhirih sunanun iku pira-pira kesunahan muakkadatun ingkang dikuatno. Fadluha utawi keutamaane sunan kathirun iku akeh. Wa thawabuha lan utawi ganjarane sunan jazilun iku gedhe ya. Kesunahan mulai dari kesunahan wudu, mulai dari pembacaan bismillah, kemudian berkumur, menghirup air di hidung, kemudian mengulangi basuhan sampai 3 kali, mengusap telinga dan menempelkan air ke telinga, terus juga menyela-nyelai kedua jari-jari kedua tangan dan jari-jari kaki dan lain-lain. Ini kesunahan ya, kesunahan yang sayang untuk ditinggalkan ya. Kesunahan yang dikuatkan ya. Kesunahan yang di bawah wajib itu sudah ya. Nah, jadi sangat sayang untuk dilewatkan ini kesunahan ini ya. Keutamaannya banyak dan pahalanya besar. Termasuk keutamaannya kalau orang itu wudu dengan full sunnah, maka dosa-dosanya ini akan luntur beriringan dengan air yang mengalir dari tubuhnya. Ini dosa-dosanya itu. Ini keutamaannya ya. Dan juga nanti akan mudah dikenali oleh Rasulullah di padang mahsyar ya. Mudah, oh ini umat saya ini wudune ketok, jelas wudune ya. Nah, wal mutahawinu utawi wong kang gawe gampang biha kelawan sunan muakkadatun khosirun iku wong kang rugi. Bal huwa balik utawi al mutahawin bi asli faraidhi kelawan pokoke pira-pira kefarduane wudu mukhatarun iku wong kang dikuatirno. Fa innan nawafila karena sak temene pira-pira kesunahan jawa biru iku pira-pira tembelan lil faraidhi maring pira-pira fardu. Orang yang meremehkan kesunahan-kesunahan wudu ini orang yang rugi. Bahkan dia ini dikhawatirkan fardhatul wudunya ini dikhawatirkan tidak beres juga. Karena apa? Pahala-pahala sunnah ini sebagai penambal pahala-pahala fardu yang kurang. Nah, itu. Kalau kami ibaratkan itu kewajiban itu ibaratnya nasi. Ya. Kesunahan ibaratnya adalah sayur dan lauk pauk. Ya. Orang kan kalau kepingin kenyang harus makan nasi. Wes aku sing penting wareg, saya yang penting kenyang. Nasi saja tanpa lauk. Lauknya hanya garam. Poso mutih. Kepingin bisa terbang atau kepingin bisa apa itu ya. Kepingin punya keistimewaan puasa mutih selama 40 hari ya. Hanya makan nasi dengan lauknya cuma garam. Ya ada-ada saja emang orang-orang dulu ya. Meninggalkan lainnya. Nah ini ya memang ada khasiatnya. Orangnya jadi sakti mandraguna itu memang ya ada memang seperti itu ya. Tapi kalau saya sendiri tidak kuat. Tidak usah sakti-sakti ya. Sakti yang nanti juga mati. Sakti kalau bertemu dengan malaikat Israel sudah tidak ada gunanya sakti itu. Ya ada sih orang anak kampung itu dulu ya. Puasa mutih tapi ya menggelikan juga prakteknya ya. Ketemu dengan kawan kami ya di warung ya. Kang, poso opo katanya ya. Kamu puasanya seperti apa? Ya saya biasa saja kata kawan saya. Aku poso mutih Kang. Saya puasa mutih. Enggak gitu kok. Lo ini mutih, makan nasi. Terus saya ambil telur.
tapi kuningnya saya buang, yang penting putih. Kemudian kerupuk ambil yang putih, minumnya Sprite lah. Yang penting putih-putih katanya. Ini orang puasa mutih tapi salah paham. Puasa mutih itu intinya meninggalkan kenikmatan makanan. Nah, orang puasa mutih terus, ya nanti ya dapat 40 hari mesti badannya kerempeng kurus dan seperti ibaratnya wayang kulit. Kalau pakai baju seperti hanger, tidak ada daging sama sekali. Ya, gara-gara tidak ada lauknya. Ya. Orang melakukan kefarduan saja tanpa ada kesunahan itu ibaratnya seperti itu. Ya. Orang melakukan kesunahan tapi tidak ada fardu, dia tidak kenyang. Hanya tempe, kemudian sayur kelor atau bayam, kadang-kadang sate. Tapi nasinya tidak dimakan, ya masih lapar. Ya. Tenaganya juga tekor, ya. Gara-gara dia tidak melakukan yang wajib. Ya ini seperti itu. Ya. Alhasil yang kita terangkan tadi ini adalah babakan mandi jinabat. Kita lakukan mandi jinabat ini sesuai dengan arahan fikih, yaitu kewajibannya, niatnya menghilangkan najisnya dan juga meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian kesunahannya juga harus kita lakukan, jangan sampai ditinggalkan. Orang yang meninggalkan kesunahan, orang yang meremehkan kesunahan ini adalah orang yang rugi. Bahkan kefarduan yang ia lakukan ini dikhawatirkan juga, ya. Dikhawatirkan ini mungkin tidak benar yang ia lakukan. Nah itu ya. Karena pahala-pahala kesunahan ini nanti bisa di hari akhir, ya, di hari kiamat ini bisa menambal pahala-pahala fardu yang kurang. Ya. Tapi kalau di dunia tidak bisa. Misalkan ada orang puasanya bolong-bolong, kemudian dibayar dengan puasa sunnah, tidak bisa, harus dibayar dengan puasa wajib. Orang sholatnya bolong-bolong. Saya pernah mendengar suatu dialog interaktif ya di salah satu stasiun televisi ya. Ada seorang ustadz ini ditelepon, ya, Ustadz saya ini orang yang meninggalkan sholat dan tidak ketahuan berapa tahun waktunya. Na'udzubillah katanya ustadznya. Bagaimana caranya Ustadz? Ya antum sholat saja kemudian tambal dengan sholat sunnah. Tidak bisa seperti ini. Jadi ditambal harus dengan sholat wajib. Ya diperkirakan waktunya. Dia balik umur berapa? Kalau dia balik umur 15 Hijriah, maka sekarang dia umur berapa? Ya membayar sholat segitu perkiraannya. Ya itu. Tidak bisa terus melakukan sholat duha, sholat tahajud, ya, sholat taraweh. Tidak boleh. Ini kalau di dunia hukumnya tidak bisa kita atasnamakan supaya menambal pahala fardu yang hilang, itu tidak bisa. Ya. Jadi harus ditambal dengan fardu juga. Makanya ada kawan kami itu saya ajak sholat taraweh. Ayo ikut sholat taraweh. Maaf mas, kenapa? Saya tidak boleh taraweh. Saya hutang sholat 11 tahun. Wis. Bayaran sih wis. Bayarlah dulu itu wis. Ya ini semoga yang kita kaji, yang kita pelajari bersama, kita niatnya ini belajar bersama ya. Jadi saya tidak berniat menggurui Anda karena saya juga masih banyak kekurangan, saya juga masih belajar. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.